Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang Perang Khaybar. Seru ya sejarah Rasulullah itu. Mari kita lihat. Hadits Sunan Abu Dawud nomor 3488. Suatu hari Nabi Muhammad duduk di dekat batu hitam. Sepupunya Abdullah ibnu Abbas sedang berada bersamanya. Rasulullah mengangkat matanya ke langit dan berkata, Semoga Allah mengutuk orang-orang Yahudi. Semoga Allah mengutuk orang-orang Yahudi. Semoga Allah mengutuk orang-orang Yahudi. "Mengapa Allah mengutuk mereka, ya Rasulullah?" Oh, itu karena Allah telah mengharamkan bagi mereka untuk makan lemak. Tetapi mereka menjualnya dan mereka menikmati uang dari lemak. Ketika Allah melarang orang untuk makan sesuatu, Dia juga melarang mereka untuk menggunakan uang hasil jualannya. Semoga Allah membinasakan orang Yahudi. Oh gitu ya. Jadi itu tentang lemak daging milik orang Yahudi. Di hadits Sunan Abu Daud 3488, penerjemah menambah keterangan dalam tanda kurung, lemak dari bangkai binatang. Keterangan ini tidak ada dalam versi Arab aslinya. Jika keterangan ini benar, tentunya Nabi Muhammad tidak mau menyentuh atau memakan lemak daging Yahudi, karena dia tentu khawatir lemak itu bisa jadi berasal dari bangkai binatang. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian di Madinah, Nabi Muhammad malah bertekad untuk menyerang masyarakat Yahudi di Khaybar demi mendapatkan lemak daging Yahudi itu. Mari kita baca Sejarah Al-Tabari, volume 8, halaman 117. Nabi Muhammad berdoa pada Allah, "Buka bagi mereka tentara muslim untuk menaklukkan benteng-benteng Khaybar, terutama yang paling banyak mengandung makanan dan daging berlemak." Hal ini menimbulkan pertanyaan konsistensi dirinya, mengingat dia dulu mengutuki orang Yahudi sehubungan dengan konsumsi lemak mereka. Bagaimana mungkin sekarang Nabi malah bersemangat untuk merampas dan memakan daging berlemak yang sebelumnya ia kutuki? Dia begitu ngotot sampai-sampai memimpin 1.500 tentara muslim untuk melakukan serangan itu. Nabi Muhammad dan kaum muslimin tidak memiliki makanan, sehingga mereka menyerang orang lain untuk merampas makanan dan harta mereka. Serangan tanpa provokasi ini jelas merupakan perampokan murni. Keesokan harinya Allah menyerahkan benteng Al-Sa'b bin Mu'ad pada tentara muslim untuk ditaklukkan. Tiada benteng lain di Khaybar yang lebih berlimpah dengan makanan dan daging berlemak selain benteng itu. Dalam channel YouTube Sunnah Nabi ini, kita digiring untuk mempercayai bahwa perang Khaybar itu disebabkan Nabi Muhammad menginginkan daging lemak Khaybar. Padahal sejarahnya kenapa Nabi memerangi kaum Yahudi di perang Khaybar itu seperti ini penyebabnya. Jadi Khaybar adalah pusat persekongkolan dan pengkhianatan. Jadi di Khaybar itu pusatnya orang bersekongkol dan berkhianat. Nah, pusat militer di Khaybar itu, pusat militer, sumber permusuhan dan pemicu peperangan. Itu loh, jadi Khaybar itu seperti sebuah negara yang sumber segalanya, sumber peperangan, sumber persekongkolan, pengkhianatan. Jadi pusat militer itu. Dan pemicu peperangan, bahkan Khaybar itu yang memicu peperangan, jadi sumber penghasut gitu. Tidak heran wilayah tersebut menjadi perhatian pertama yang diincar oleh kaum muslimin. Nah, hebatnya Nabi Muhammad, dia mampu memerangi negara yang sangat hebat pada saat itu, yaitu Khaybar. Karakter wilayah Khaybar yang seperti itu, kaum muslimin tidak boleh lupa bahwa penduduk Khaybar merupakan orang-orang yang menyusun pasukan perang untuk menyerang kaum muslimin. Nah, jadi di Khaybar itu orang-orang tuh bersekongkol. Jadi mereka tuh untuk menyerang kaum muslimin tuh disusunnya di sana, di Khaybar, ya kan? Mereka memprovokasi Bani Quraizah. Nah,
mereka tuh memprovokasi Bani Quraiza, jadi manas-manasin gitu loh, untuk melanggar perjanjian dan berkhianat. Nah, jadi Bani Quraiza itu sudah melakukan perjanjian dengan Nabi Muhammad, tapi karena dipanas-panasin, diprovokasi sama orang Khaybar, nah jadinya berkhianat. Selain itu, mereka juga menjalin hubungan dengan orang-orang munafik yang menjadi duri dalam masyarakat Islam. Jadi, pahami, perang di Khaybar terjadi karena di sanalah pusat orang-orang yang ingin menyerang Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad serang duluan. Hebat ya, luar biasa bisa mengalahkan negara yang sangat hebat pada saat itu gitu kan ya. Luar biasa sekali gitu. Jadi kalaupun ada hadiah rampasan perang, ya wajar, namanya orang memerangi, ya hartanya setelah itu ya dimiliki gitu loh. Jadi permasalahannya bukan karena daging lemak, tapi karena di sana di Khaybar pada zaman Nabi itu adalah pusat seseorang yang bersekongkol, melakukan permusuhan, ingin menghancurkan Nabi. Bahkan dia itu merupakan memprovokasi gitu loh ya, memprovokasi Bani Quraiza dan lain-lain. Jadi pusatnya, jadi negara paling hebat pada saat itu bisa Nabi perangi loh, luar biasa ya. Setelah menaklukkan benteng Al-Sab bin Mu'ad, Nabi Muhammad melihat berapa banyak makanan dan daging berlemak yang ia dapatkan. Harta jarahan berupa makanan dan daging berlemak Khaybar disebut berkali-kali dalam sirah dan hadits, sehingga semua pihak dengan jelas memahami alasan utama mengapa Nabi Muhammad menyerang Khaybar. Hadits Sunan Abu Dawud, nomor 2704. Muhammad ibn Abul Mujahid melaporkan Abdullah ibn Abu Aufa berkata, "Aku bertanya, apakah engkau telah menyingkirkan 1/5 dari jarahan makanan untuk Rasulullah?" Pada hari Khaybar, kami menjarah makanan, dan setiap orang bisa datang dan mengambil makanan sebanyak yang dibutuhkan dan kemudian pergi. Makanan milik orang Yahudi begitu berlimpah, sehingga setelah 1/5 disisihkan untuk jatah Nabi Muhammad, setiap muslim masih tetap bisa mengambil makanan sebanyak yang mereka inginkan. Hadits Sunan An-Nasai, nomor 4435. Abdullah bin Mughaffal berkata, Sebuah kantong lemak dilempar untuk dibagikan di hari Khaybar dan aku mendapatkannya. Aku tak akan membagi ini dengan siapapun. Aku berbalik dan melihat Rasulullah sedang berdiri di sana. Beliau tersenyum. Nah, di kata-kata ini, aku berbalik dan melihat Rasulullah sedang tersenyum. Tapi ilustrasinya di video ini dia berbalik, di belakangnya ada Rasulullah. Nah, kalau memang Rasulullah seperti ini ada di belakangnya beliau, seharusnya kata-katanya aku berbalik dan Nabi Muhammad ada di belakangku, ada di depan mataku. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau aku berbalik lalu aku melihat Rasulullah sedang tersenyum. Nah, kita berbalik badan, terus kita melihat orang sedang tersenyum. Pada saat itu, bisa nggak orang itu jauh dari kita? Tentu saja bisa, karena kita hanya melihat dia sedang tersenyum. Kali dia sedang mengobrol dengan orang lain. Sedang ngapain? Jadi tersenyum. Dari jauh pun terlihat Nabi sedang tersenyum. Jadi di sini ditegaskan ya bahwa Nabi berperang karena daging lemak. Padahal peperangan Khaybar terjadi itu karena di sana pusatnya orang-orang yang ingin menyerang Muslim. Nah, gitu ya. Jadi jangan kita melihat apa-apa video orang kita terima mentah-mentah. Kita lihat juga karena ilustrasi sebuah
kata-kata dengan keadaan itu bisa tidak sama kalau bukan kita yang mengalami. Seperti tadi, dia berbalik dan saat itu dia melihat Rasulullah sedang tersenyum. Kalau memang dia berbaliknya nih, di belakang dia pas banget ada Rasulullah, ada Nabi seperti ini, sedangkan dia menegaskan bahwa peperangan ini terjadi karena Nabi katanya menginginkan daging berlemak itu. Seharusnya jika memang Nabi Muhammad ada banget di belakangnya dia seperti itu, otomatis dia ditegur kan. Harusnya ditegur ya kan. Tapi ini tidak ada cerita yang namanya peneguran dari Nabi. Apakah Nabi juga makan daging berlemak milik orang Yahudi? Apakah Nabi Muhammad juga memakan daging berlemak orang Yahudi? Nah, itu artinya di kata-kata ini tidak ada yang namanya sebuah keyakinan bahwa Nabi benar-benar memakannya. Jadi kata-kata ini adalah sebuah pertanyaan. Pertanyaan, dia pun bertanya, apakah Nabi memakan daging lemak Khaybar gitu loh. Kalau kamu masih bertanya, terus kamu menganggap dia Nabi memakan, itu namanya memfitnah. Itu namanya menuduh. Dalam Islam menuduh itu tidak boleh. Menduga-duga itu tidak boleh jika tidak ada buktinya, karena timbulnya jadinya fitnah. Ya. Jadi jangan dipercaya. Wanita Yahudi bernama Zainab binti Al-Harith mempersiapkan daging domba untuk Nabi Muhammad. Karena keluarganya dibantai Nabi, dia meracuni daging itu. Dagingnya telah meresap racun dengan sempurna. Gigit sedikit saja, sudah cukup. Padahal Zainab ini adalah sosok wanita yang saya termasuk kagumi. Saya mengagumi Siti Zainab. Tapi bila mana memang beliau yang meracuni Nabi Muhammad, itu pasti karena ada provokasi, tetap ada yang namanya terhasut orang lain, bisa terjadi. Ya, saya cukup sedih saja karena saya mengagumi Siti Zainab. Sejarah Al-Tabari, volume 8, halaman 123. Maka dia melumuri bagian itu dengan banyak racun, dan dia juga meracuni bagian domba lain. Katanya melumuri bagian domba lainnya. Sebenarnya dagingnya daging apa sih? Daging Khaybar itu daging apa sih? Kok ngomongnya domba? Menurut hadits Muslim Sahih nomor 4060, sang Nabi memakan sebagian dari daging beracun itu. Anas berkata bahwa seorang perempuan Yahudi mengantarkan daging yang telah dibubuhi racun kepada Nabi, lalu beliau makan sebagian. Kemudian perempuan itu dipanggil ke hadapan Rasulullah, lalu beliau menanya kepadanya tentang racun itu. Jawabnya, "Aku sengaja hendak membunuh Anda." Pada saat Nabi diberikan daging oleh Yahudi Khaybar, oleh Siti Zainab itu, beliau mengatakan itu hadiah, jadi bukan sedekah. Jadi Nabi sangat senang sekali diberikan hadiah, apalagi itu kan kambing ya, makanan kesukaan beliau, kambing panggang gitu ya. Nabi Muhammad makan daging beracun itu pada tahun 629 Masehi, dan dia mulai merasakan sakit setelah kembali ke Medina. Sejarah Al-Tabari, volume 8, halaman 124. Ya mungkin ya memang beliau memakannya, terus ternyata di situ ada racunnya, walaupun tidak semuanya beliau makan. Kalau sudah masuk racun, walaupun dia tahu ini kayaknya makanan beracun gitu ya, tapi ya sudah terlanjur kemakan. Jadi hikmahnya apa? Nabi Muhammad ini memang orang yang terlalu baik, terlalu percaya kepada orang lain karena kebaikannya beliau, tidak curigaan. Lalu
apalagi itu mungkin kan dari Siti Zainab ya kan, jadi dia menerimanya dengan gembira. Namanya istilahnya kalau diberi oleh orang lain kan harus bersyukur, harus senang. Tapi kan Nabi tidak tahu bahwa ternyata itu ada racunnya awalnya, tapi setelah itu beliau tahu, makanya tidak dihabiskan ya kan makannya itu. Tapi namanya racun sudah masuk ya tetap saja masuk. Jadi hikmahnya apa? Barangkali itu terjadi ya karena apa? Saat saya melihat film-film, sebuah film-film kerajaan itu, yang saya lihat itu selalu ada yang namanya sebelum beliau makan, dimakan dulu oleh bawahannya atau oleh orang lain. Jadi sebelum misalkan pemimpin itu, raja itu memakan makanannya, dia menyuruh orang lain dulu untuk memakan makanannya. Intinya mengetes ini makanan beracun apa enggak. Mungkin terinspirasi dari kisah Nabi Muhammad juga ya, karena beliau main makan-makan aja. Jadi gitu ya. Seseorang yang memiliki pengaruh, memiliki jabatan, memiliki sesuatu yang diinginkan orang lain, ataupun ada orang lain yang membencinya, menginginkan ia mati, ya bisa saja sih terjadi yang namanya memberikan racun ke dalam makanan. Jadi orang, kita jangan terlalu percaya banget kepada orang lain, tapi kalau curigaan juga capek juga hidup kita ya. Makanya dalam Islam tuh kita tuh harus selalu bersyukur. Kalau kamu belum kaya, masih miskin, belum punya jabatan yang hebat, bukannya kita gak boleh punya nafsu untuk menjadi sesuatu ya, untuk menjadi seseorang atau menjadi pemimpin, jadi presiden kayak jadi apa kayak, bukan kita tidak boleh memiliki hawa nafsu menginginkan itu. Dalam Islam kenapa bersyukur dalam keadaan apapun kita, saat kita jadi orang biasa-biasa saja, karena ya begitu, semakin tinggi jabatan, apalagi sudah sampai jadi pemimpin, jadi presiden, jadi raja, semakin banyak juga musuhnya. Kesempatan untuk orang meracuni juga masih ibaratnya peluang itu akan ada gitu loh. Tapi kalau orang biasa, ngapain diracun? Nggak ada yang bisa direbutin dari orang dia. Itu dia harta nggak punya, apa-apa nggak punya, apa yang direbutin dari dia. Jadi nggak perlu lah dia dibunuh, ntar juga kelaparan mati sendiri gitu. Nah ya, jadi yuk kita belajar banyak bersyukur apapun kondisi kita. Misalkan kita belum kaya, belum memiliki ini, belum memiliki itu, bukan kita tidak boleh berusaha, justru kita harus berusaha. Memang takdir menentukan, kalau kayak kita memang takdirnya ada di situ, ya pasti kita akan ada di situ gitu loh, misalkan jadi pemimpin. Tapi kalau tidak ya tidak. Jadi bersyukur saja, nikmati saja, jalani saja, jadi bahagia aja hidupnya. Karena kalau semakin tinggi jabatan, semakin kamu memiliki sesuatu yang diinginkan oleh orang lain, semakin berat juga ujiannya. Bahkan makan pun harus sangat berhati-hati, karena kita tidak tahu apakah ada yang berniat meracuni kita atau tidak. Nah beratnya gitu ya. Jadi kalau Anda sebagai seorang pemimpin, seorang yang hebat, bahkan cuma sekedar pemimpin perusahaan saja, bila mana perusahaanmu itu sangat besar, memiliki juga yang namanya pesaing, bisa terjadi juga yang namanya orang mau membunuh, memberikan racun. Jadi gimana caranya dong kalau kayak gitu makannya ya? Repot banget, kasihan banget, ya Allah. Wow. Kurasa sih setiap makan situ kan punya uang, setiap makan situ datangnya ke restoran yang mahal, yang harganya mahal, yang terkenal gitu loh. Jadi kalau kamu makan terus mati di situ, minta aja tanggung jawab sama perusahaan itu ya kan, sama tempat makan itu, karena kamu makannya di situ atau pesen dari perusahaan itu. Nah jadi kan lebih aman gitu loh, orang lain yang masak. Rasulullah berkata, sewaktu menderita sakit yang menyebabkan dia meninggal, Ibu Bishr datang untuk menjenguknya.
Ummu Bishr, saat ini aku merasa aortaku dipotong karena makanan yang kumakan bersama anakmu di Khaybar. Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir oleh Ibnu Sa'ad, volume 2, halaman 263. Aisyah juga berdoa untuknya. Ya Tuhan umat manusia, lepaskanlah kesakitan, kesembuhan ada di tanganmu. Tiada pemberi kesehatan selain Engkau, maka berikanlah padanya obat yang tidak mengkhianati orang sakit. Tapi Allah tidak menyembuhkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri mencoba untuk menyembuhkan dirinya dengan melafalkan Al-Mu'awwadhatain. Aisyah berkata, Sesungguhnya saat Nabi sakit, beliau melafalkan Al-Mu'awwadhatain sambil meniup tubuhnya dan mengusap wajahnya dengan tangannya. tetapi Allah tidak mendengarkan sholatnya. Nah, betapa baiknya Nabi Muhammad ya. Bahkan beliau setelah tahu dia diracuni oleh Siti Zainab, dia tuh cuma bisanya berdoa. Berdoa kepada Allah. Jadi sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan bungkar ya. Keji terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Nah, kita baca arti dari surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya. Nah, dari kejahatan makhluknya, dari kejahatannya Siti Zainab yang memberikan dia racun, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Nah, bisa terjadi juga kalau dalam Al-Quran ini dikatakan tidak serta-merta ini karena perbuatan Siti Zainab yang memberikan racun. Bahkan di sini kan ada dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Terus dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir menghembus pada buhul-buhul. Jadi zaman dahulu tuh ada juga tukang sihir. Mungkin memang dari Siti Zainab memberikan racun, dan ada tukang sihir-sihir juga yang ibaratnya memberikan sihir-sihir kepada Nabi. Zaman dulu ada begitu ya. Sampai sekarang pun orang-orang pinter itu tetap aja sih ada. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Nah, bahaya memang orang-orang dengki ini bisa saja melakukan apapun. Seandainya memang Nabi Muhammad diracuni oleh Siti Zainab, mungkin karena misalkan seperti di surat Al-Falaq ini pendengki, mungkin Siti Zainab dengki, dan orang yang dengki itu bisa melakukan kejahatan. Nah, surat An-Nasnya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Jadi Nabi Muhammad tuh berlindung kepada Allah yang menguasai manusia dan memelihara manusia. Jadi keyakinan Nabi Muhammad kepada Allah itu luar biasa. Pada saat itu meskipun dia tahu siapa yang meracuni beliau, tapi dia hanya berdoa kepada Allah. Dia mempercayai bahwa Allah menguasai manusia, rajanya manusia. Jadi Allah itu rajanya manusia, sembahan manusia, bahwa kita menyembah Allah. Kita menyembahnya tuh Allah meskipun Allah tidak kelihatan. Dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Nah, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Jadi orang yang membisikkan itu, setan itu biasanya bersembunyi. Ya seperti channel Sunnah Nabi ini, nggak kelihatan mukanya kan, entah siapa dia, kita tidak tahu siapa dia. Ya maaf kata kalau misalkan Anda dikatakan seperti setan, karena Anda bersembunyi gitu loh. Kita tidak lihat, tidak tahu siapa Anda gitu kan, karena Anda cuma bisanya bersembunyi gitu, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, yang membisikkan kejahatan. Nah, kalau Nabi Muhammad pendendam,
ada misalkan setan yang membisikkan kejahatan kepada dia, oh tuh balas aja gitu ya kan. Ada namanya manusia, kadang ada jiwa jahatnya, ada jiwa baiknya. Tapi Allah tuh tapi Nabi Muhammad itu, beliau hanya berpasrah kepada Allah, bahkan dari kejahatan manusia. Bahkan dia tahu siapa yang berbuat jahat, dari golongan jin dan manusia. Jadi orang jahat itu ada dari golongan jin dan manusia, itu jelas ya. Jin itu yang dikirim oleh orang-orang pendengki, sihir-sihir atau apapun, dan dari manusia itu sendiri. Jadi misalkan kamu mendengki, marah kepada seseorang, kamu menyuruh orang lain kan untuk misalkan sakitin dia, kirim dia sihir, kirim dia pelet, kirim dia teluh atau apapun. Nah, kamu manusianya, pendengkinya, terus kamu nyuruh orang lain, terus orang lain itu kan dibayar, dia itu yang mengirim jinnya. Jadi kejahatan itu ada dua ya, dari jin dan manusia. Kalau misalkan sekarang Anda, zaman sekarang udah nggak ada begitu-begitu, karena Anda tidak tahu. Sampai zaman sekarang pun ada saja yang namanya dukun, bisa saja terjadi. Ada orang-orang hebat tuh tetap saja ada, walaupun mungkin tidak sehebat dulu. Nah ya. Maimunah istri Nabi berdoa untuk Nabi Muhammad. Dengan nama Allah, aku melafalkan bagimu, dan Allah akan menyembuhkanmu dari segala penyakitmu. Wahai Tuhan umat manusia, hilangkan rasa sakit dan sembuhkan dia, karena tidak ada penyembuhan selain Engkau. Tetapi doa Maimunah tidak dijawab Allah. Jibril juga berdoa untuk Nabi Muhammad. Dalam nama Allah, yang akan menyembuhkanmu dari segala penyakit dan mengusir kejahatan dari orang yang iri dengki dan cacat celah setiap mata yang jahat. Namun anehnya Nabi tetap tidak sembuh. Atta ibnu Abi Rabah menggunakan jimat dari Jibril untuk menyembuhkan Nabi. Dalam nama Allah aku melafalkan bagimu, demi Allah yang akan menyembuhkan kamu dari segala penyakit yang mengganggumu. Ambillah jimat ini, niscaya ini akan melegakanmu dari kejahatan iri hati dari orang yang dengki. Tetapi doa dan jimatnya yang katanya berasal dari Jibril tidak mampu menyembuhkan penyakit Nabi. The History of Al-Tabari, volume 9, halaman 108. Ketika Nabi kembali ke Madinah setelah melaksanakan ibadah haji terakhir, ia mulai mengeluh sakit. Ketika perjalanan diperbolehkan setelah ibadah haji, berita tentang penyakit Nabi menyebar. Kemudian pada bulan Muharram, Nabi mengeluh tentang rasa sakit yang membuatnya meninggal. Tetapi Allah tidak mendengarkan sholatnya. Nah, kita lihat dulu ya arti dari surat Al-Falaq dan An-Nas. Apakah beliau meminta kesembuhan? Bukan, beliau itu meminta perlindungan dari Allah. Perlindungan dari kejahatan manusia, dari rasa sakit hati, dari orang pendengki. Untuk membuat dirinya apa? Sabar, tidak membalas gitu loh. Sirah Nabawiyah oleh Ibnu Hisham, halaman 282. Kemudian penyakit tersebut menguasai Nabi sehingga dia sangat menderita. Dia berkata, Tuangkanlah air dari 7 kantong kulit dari berbagai sumur ke atasku, agar aku dapat keluar menemui orang-orang dan memberi petunjuk kepada mereka. Kami mendudukkannya di bak mandi milik Hafsah, putri Umar. Lalu kami menuangkan air ke atasnya hingga ia berkata, Cukup. Aku bilang cukup. apakah ketujuh air yang berasal dari berbagai sumur itu menyembuhkannya? Sudah tentu tidak. Kitab Al-Tabaqat, halaman 268. Ketika Nabi Muhammad menyadari bahwa Allah tidak mengabulkan semua doanya minta kesembuhan dan bahwa ajal sudah dekat, dia menyampaikan pesan terakhirnya kepada keluarganya. Wahai Fatimah putri Muhammad, wahai Safiyah bibi Muhammad, berbuatlah kebaikan, karena aku tidak akan bisa berbuat apapun dengan Allah tentang nasib kalian. Kemudian dia berdiri dari tempat duduknya. Betapa baiknya Nabi Muhammad ya.
Meskipun beliau tahu dia diracuni, dikirimin sihir, disakitin, dia tetap menyuruh anaknya untuk berbuat baik, untuk menjadi orang baik. Nah, ajaran Nabi Muhammad, kita tuh disuruh menjadi orang baik. Jadi kita jangan lupa siapa diri kita, bahwa kita tuh disuruh jadi orang baik. Sampai diapa-apain orang saja tidak diajarkan yang namanya membalas. Ya memang sih nggak enak sih ya diapa-apain orang, cuman diem aja. Tapi kembali lagi kepada tadi yang dibacakan surat Al-Falaq dan An-Nas, bahwa kita tuh berdoa. Pada akhirnya kita tuh dikehendaki Allah itu, dikehendaki Nabi Muhammad itu berdoa saja, dekatkan diri kepada Allah. Karena pembalasan itu menurut di film-film saja kadang tidak memuaskan loh. Seseorang yang sudah melakukan pembalasan dendam, pada akhirnya dia pun tidak akan puas, bahkan menyesal inilah itulah, karena semakin dia membalas, banyak orang lain lagi yang tidak bersalah tersakiti. Jadi dalam Islam, ajaran Nabi Muhammad ini, kita itu disuruh tetap berbuat baik loh. Meskipun kita tahu kita disakitin orang. Misalkan kamu sekarang lagi kondisi sakit yang aneh, kamu mungkin saja dikirimi orang, tapi kita tuh disuruh berbuat baik, tetap suruh bersikap baik. Berat kan? Tapi bismillah bisa. Kita memang bukan Nabi Muhammad, kita juga bukan Allah, tapi kita diajarkan untuk seperti itu, untuk tetap berbuat baik. Berat, memang berat, tapi berdoalah kepada Allah, karena kita punya Allah gitu. Ketika setengah hari telah berlalu, Allah mencabut nyawanya. Di hadits Bukhari Sahih nomor 4428, Nabi Muhammad mengakui bahwa racun Khaybar memang mematikan. Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit yang disebabkan oleh makanan yang kumakan di Khaybar. Dan saat ini, aku merasa seolah-olah aortaku terpotong oleh racun itu. Zainab binti Al-Harits sudah memperkirakan hal itu. Jika dia nabi sejati, tentu racun itu tak akan membunuhnya. Jika dia nabi palsu, racun itu akan membunuhnya. Seru ya. Kembali lagi kita kepada tujuan akhirnya, pertanyaan akhirnya, atau maksud akhirnya. Maksudnya mereka tetap mempertanyakan keabsahan Nabi. Jika kamu Nabi sejati, seharusnya kamu tidak mati, bisa sembuh dan selamat. Jika kamu Nabi palsu, berarti kamu mati gitu. Jadi mereka mengharapkan keajaiban, atau seperti Nabi Musa, tongkat Nabi Musa yang bisa menjadi ular atau apapun. Mereka mengharapkan Nabi Muhammad pun sembuh. Jika memang engkau Nabi sejati, seharusnya Allah menyembuhkanmu. Pertanyaannya kan seperti Nabi Isa yang mau dibakar tapi beliau diangkat ke langit, selamat kan? Ini yang menyebabkan seseorang itu memprovokasi kita untuk tidak mempercayai Nabi Muhammad, tidak mempercayai Allah. Karena lihat dong, Nabi Muhammad aja mati, diracun begitu doang aja mati, nggak hidup. Allah aja nggak nyelamatin tuh. Kamu masih percaya aja sih sama Nabi Muhammad, sama Islam? Seseorang ingin tuh kita tuh seperti itu. Nah, sekarang kita balik. Nabi Muhammad adalah manusia. Beliau nabi terakhir, utusan Allah untuk menyempurnakan manusia. Ya kan? Manusia ini ada banyak pelajarannya bagi kita. Jika Nabi Muhammad sesakti itu, ibaratnya bisa menyembuhkan sakitnya, bisa dari dulu pun para nabi yang selamat dari disakitin orang itu karena Allah tolong, ya kan? Makanya mereka percaya dengan agama lain yang tidak percaya tentang Islam ya. Kenapa tidak percaya kepada Islam? Karena nabinya aja tuh dibiarin mati sama Allahnya, berarti nggak bener dong gitu kan. Nah, sekarang logikanya kalau kita sebagai manusia, kamu nih sakit, tapi kamu bisa menyembuhkan diri kamu sendiri.
Nah, kalau kayak begitu, apa gunanya saya tukang pijat, dokter yang ngobatin? Nah, jadi semuanya itu sudah ada pekerjaannya masing-masing. Nah, jadi begitu ya cara kerjanya Allah untuk memintarkan manusia. Misalkan orang ini kena racun, ada yang namanya peneliti. Nah, kalau ini racun ini seperti kayak kemarin kita terjadi yang namanya corona ya, itu entah itu corona buatan manusia atau memang benar dari Allah. Ya kan? Bila mana memang perbuatan manusia, memang sebuah ini yang dibuat, dikirim seperti di film-film yang sering saya lihat ya, orang membuat sebuah cairan gitu ya untuk supaya orang itu kayak film-film tuh jadi zombie, jadi kanibal, habis itu dia keluarin obatnya, dia sembuhin gitu ya, bisa. Nah, bisa saja terjadi seperti itu karena apa yang dilakukan. Jadi kalau ini kamu caranya untuk percaya kepada Allah dan atau tidak percaya itu tergantung pilihan ya. Kalau misalkan keinginanmu adalah supaya Allah itu menyembuhkan segala sakitmu langsung karena kamu mempercayai Islam, misalkan mempercayai Nabi Muhammad, mempercayai Allah, pengennya begitu loh, ada keajaiban gitu, bisa sembuh langsung. Kalau misalkan kagak sembuh berarti nggak benar, itu mah kalian ya. Kalau bagi kita sebagai orang muslim, kita justru menyadari Nabi Muhammad aja bisa mati, apalagi kita manusia. Nabi Muhammad saja ketipu, ibaratnya makan daging ternyata diracun saking percayanya. Jadi kalau dalam Islam kita tuh diajarkan untuk bisa yang namanya ambil hikmah dari setiap kejadian. Hikmahnya apa? Jangan terlalu mempercayai orang yang memberi kita makan kalau kita posisinya di orang yang jabatan tinggi. Karena kalau orang miskin siapa yang mau racun, buat apa juga kan. Lalu Zainab itu kan bisa juga memiliki dendam, mungkin karena dengki atau apa, bisa juga. Nah, kita untuk jadi orang itu lebih berhati-hati gitu loh. Terus kalau misalkan segala penyakit memang Allah yang mendatangkan, Allah yang menyembuhkan, tapi gini loh, apa namanya, caranya adalah Allah tidak akan memberikan penyakit jika tidak ada obatnya. Sakitnya diberikan Allah, penyebabnya adalah kita. Dari pola makan, pola tidur, pola kerja, pola pemikiran. Nah, akan ada obatnya. Obatnya dari mana? Kita cari dokter yang bisa ngobatin. Karena dokter itu, atau saya sebagai tukang pijat, Allah berikan mereka kemampuan lebih untuk menyembuhkan. Ada sembuhnya cepat, ada sembuhnya lama. Karena tergantung dari pemikiran orang tersebut. Kalau racun ya mungkin saja kalau zaman dulu belum bisa sembuh yang namanya dari racun. Kenapa? Karena saya mengalami sendiri, ini kisah ya. Jadi zaman dulu waktu saya kecil, bapak saya itu kegigit ular. Zamannya dulu kegigit ular tanah itu yang buntutnya hitam, kuning, putih itu yang zzz, itu sangat beracun. Bahkan digigit ular itu saja sampai mati. Nah, semakin berkembangnya zaman, kalau sekarang, dokter sekarang sudah hebat. Orang kena racun ular saja tidak akan mati secepat itu, udah ada obatnya. Gitu loh ya. Kemampuan yang diberikan kepada dia itu dari Allah.
Walaupun dia belajar awalnya dari guru ya, tapi gurunya itu juga memang diberikan kemampuan lebih oleh Allah kepada dia, dan dia catat gitu ya, penelitiannya obatnya begini gitu ya kan, karena dia kan tidak hidup selamanya, dia kan meninggal, tapi dia kan meninggalkan penelitiannya obat apa yang harus diberikan kepada orang yang kena racun gitu. Nah seperti itu ya. Lantas setelah mendengar video ini, Allah aja tidak menyembuhin Nabi Muhammad, oh berarti Allah nggak ada, gue nggak percaya dong sama Islam, murtad aja. Ya itu terserah kamu ya, pilihan. Dalam Islam tidak dipaksa kok, kita cuma suruh percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Dia tersiksa selama lebih dari 3 tahun sebelum akhirnya tewas di tahun 632 Masehi. Kebanyakan muslim menolak hal ini. Ya, kamu mungkin menantang seperti itu, tapi kalau kamu posisinya, kamu sebagai dokter, orang pengen sembuh nih, bisa sembuh nih tanpa kamu, tanpa dokter, tanpa melakukan apapun, orang nggak ada yang sakit nih, sembuh semua nih. Alas apa kerjaan kamu? Kamu marah dong sama Allah. Nggak ada kerjaan, sulit gini-gini. Justru manusia itu banyak yang sakit, makanya banyak ya dokter laku gitu. Jadi kepercayaan itu, keyakinan itu ada dalam diri kita. Kamu tidak mempercayai Allah, tanyakan saja. Kalau kamu bisa hidup selamanya, nah boleh deh untuk tidak percaya. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Ahli urat, ahli cedera, edukasi, motivasi, hiburan, healing terbaik. Cara memiliki kesadaran diri. Subscribe channel, like, share, tekan tombol loncengnya. Seperti aku.